Wali Kota Eva Duyana klaim ketersediaan tempat tidur rumah sakit turun hingga 50%. Pengemudi ojek online di Bandar Lampung jadi korban pemukulan. Tapi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Wali Kota Eva Duyana mengklaim jika ketersediaan tempat tidur berrumah sakit turun hingga 50%. Penerapan PPKM menjadi penyebab turunnya bor. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan jika ketersediaan tempat tidur bor di rumah sakit menurun di angka 50%. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diklaim sebagai penyebab turunnya bor. Pemberlakuan PPKM sejak 12 Juli lalu diklaim mampu menekan angka ketersediaan tempat tidur di rumah sakit pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan. Pada pertengahan Juli lalu, tingkat ketersediaan tempat tidur bagi pasien positif COVID-19 di rumah sakit rujukan mencapai 80%. Saat ini tingkat ketersediaan tempat tidur di Kota Bandar Lampung menyentuh angka 50%. Sementara kasus konfirmasi harian menurun 50% dibandingkan saat PPKM darurat pertengahan Juli lalu. Untuk vaksinasi, Pemkot membuka layanan vaksin setiap hari di 31 puskesmas sekota Bandar Lampung. Dan kita semua sehat dan Kota Bandar Lampung mohon doa restunya segera mungkin masuk zona aman untuk kita semuanya. Apalagi sekarang bor sudah luar biasa, sudah hampir 50%. Turunnya, Bunda? Sudah turun 50%. Dan untuk terpapar, Bunda tiap turun pasti bawa antigen. 100 kita turunkan negatif, 200 kita turunkan negatif, 500 kita turunkan secara acak negatif semua. Dan ini tidak lain, masyarakat Kota Bandar Lampung sudah paham dan sudah mengerti bahwa COVID-19 ini harus kita kerjasama. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Bandar Lampung menembus angka 10.284. Yang sembuh mencapai 8.922, sedangkan yang meninggal mencapai 711 orang. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung meningkatkan deteksi dini penyebaran COVID-19. Deteksi dilakukan dengan swab acak antigen secara acak di berbagai lokasi seperti permukiman padat penduduk, pasar hingga pengguna jalan. Pemkot Bandar Lampung rutin melaksanakan tes swab antigen secara acak di sejumlah lokasi seperti pasar, pusat pertokoan, pengguna jalan, bahkan permukiman padat penduduk. Tes antigen acak bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Bandar Lampung. Apabila ditemukan warga yang terpapar namun dalam kondisi sehat, akan diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Pemkot memberikan obat, vitamin, dan sembako bagi warga tersebut. Masyarakat diminta tidak takut menjalani tes swab antigen untuk memastikan kesehatan. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi satgas penanganan COVID. Dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat ini perlu. Apalagi Bunda bersama pemerintah kan sudah luar biasa nih. Dibantu RT, lingkungan, Babinsa, Babin Katima, semuanya sudah bekerja. Nah, tinggal masyarakatnya yang memahami. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita mencegah, insya Allah. Dan satgas itu ada di rumah. Kalau kita sehat, insya Allah semua sehat. Warga yang menyatakan belum pernah sama sekali diperiksa atau dites secara mandiri untuk mendeteksi adanya virus COVID-19. Belum pernah. Dengan ada kegiatan ini gimana Mas? Ya alhamdulillah sih, terbantu lah dari
kotanya ya saya ucapkan banyak terima kasih buat PDAK. Mudah-mudahan hasil saya. Warga diminta untuk menunggu hasil selama 15 menit. Apabila ditemukan ada yang positif, langsung dibawa menuju rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Apabila dinyatakan oleh dokter diperbolehkan untuk isolasi mandiri, warga tersebut diperkenakan pulang dan selanjutnya akan diawasi oleh lurah setempat. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Pemkab Lampung Selatan bekerja sama dengan Polda Lampung menyiapkan tempat isolasi terpusat di Rumah Susun Sederhana Kalianda. Tempat isolasi terpusat disediakan untuk pasien yang dirawat dengan gejala ringan dan tanpa gejala hasil tracing dari puskesmas. Rusunawa berada di belakang gedung olahraga Wayhanda Kalianda. Terdapat 38 kamar dengan kapasitas minimal 76 tempat tidur dan bisa menampung hingga 114 tempat tidur. Lantai 1 terdiri dari 8 kamar, lantai 2 terdiri dari 14 kamar, dan lantai 3 terdiri dari 16 kamar. Setiap kamar memiliki 3 tempat tidur. Untuk pasien yang dirawat di sini adalah pasien dengan gejala ringan dan tanpa gejala hasil tracing dari puskesmas. Tempat isolasi terpusat juga menyiapkan ruang konseling dan observasi supaya proses penyembuhan dapat dilakukan dengan cepat. Meningkatnya angka positif COVID-19 karena isolasi mandiri tidak terkontrol. Mengurangi ya penyebaran COVID di tengah-tengah masyarakat. Disinilah isolasi terpusat. Jadi kita menyatukan di sini, pusatnya di sini. Jadi apa tadi arahan dari Pak Kapolda, Kapolda, yang mana ada masyarakat nanti kita ambil, kita taruh sini supaya tidak ada klaster baru penyebaran di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Pak Kapolda berkunjung di Polres, dia langsung melihat tempat lokasi isolasi terpusat ini. Berapa kamar yang kita siapkan di sini? Ada di sini ada 36 kamar yang bisa terpakai. Data harian COVID kan Lampung Selatan masih cukup tinggi gitu ya. Maka upaya untuk menurunkan itu kita meminimalisir klaster keluarga. Maka untuk meminimalisir klaster keluarga, membuatlah isolasi terpusat di Lampung Selatan dan alhamdulillah direspon dengan baik oleh Bupati. Jadi tujuannya itu kita mengurangi klaster keluarga. Masyarakat yang menjalani isolasi di rumah isolasi terpusat akan mendapatkan 3 penanganan, yakni pemeriksaan kesehatan, senam atau olahraga, dan edukasi secara rutin. Dari Lampung Selatan, Heri Filistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita menuju ke Lampung Barat. UMKM masih terus bertahan di tengah pandemi. Salah satunya adalah UMKM yang bergerak di bidang mebel di Kelurahan Wai Mengaku, Balik Bukit, Lampung Barat. Tidak hanya bertahan, pesanan produk mebel juga meningkat setiap bulan. Beragam produk hasil kerajinan kayu ini adalah pesanan konsumen dari Lampung Barat dan pesisir barat. Pemilik usaha mebel Purnomo mendirikan usahanya yang fokus pada pembuatan lemari dan kursi sejak tahun 2008. Hampir 100% semua bahan bakunya berasal dari Lampung Barat. Berbekal ketekunan dan menjaga kualitas barang, usaha mebel ini mampu bertahan di masa pandemi COVID-19. Bahkan Purnomo bisa memberikan lahan pekerjaan bagi sejumlah orang. Saat ini pesanan mebel milik Purnomo sudah sampai hingga ke Bandar Lampung. Tak hanya itu, agar tetap bertahan di industri mebel, sejumlah inovasi pun terus dilakukan Purnomo.
Pria 54 tahun ini merekrut pekerja langsung dari Jepara agar dapat menyesuaikan pesanan dengan perkembangan zaman. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari 2 juta hingga 5 juta rupiah sesuai dengan kesulitan desain dan bahan baku permintaan kayu. Banyak kalau pesanan tuh dari Krui, dari mana tuh ini. Itu kalau berapa orang gitu, Mas? Itu sekitar ada kalau 10 orang. Jadi nggak ada kendala Pak dia? Aku nggak seberapa, alhamdulillah loh. Alhamdulillah ya. Tower cuma Pak dia agak sakit ini, makanya biasanya Pak dia berkecimpung di situ. Iya. Dari sisi harga, Purnomo mengaku belum akan menaikkan harga jual produk mereka. Kendati ada sejumlah komponen dan bahan baku yang mengalami kenaikan harga. Pertimbangannya bahwa harga yang berlaku saat ini adalah kesepakatan dengan pelanggan. Sementara kenaikan harga ditakutkan justru akan merusak kerjasama mereka. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang pengemudi ojek online di Bandar Lampung jadi korban pemukulan. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Nasib malang dialami seorang pengemudi ojek daring di Bandar Lampung. Bukannya mendapat pengantar order makanan yang salah, pengemudi ojek daring justru menjadi korban pemukulan. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat seorang pengemudi ojek daring dipukul. Diduga pelaku adalah karyawan rumah makan di Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Korban Jody Wijaya diselamatkan oleh seorang rekannya yang kebetulan berada di lokasi. Mendapat kabar rekannya menjadi korban pengeroyokan, puluhan pengemudi ojek daring beramai-ramai mendatangi lokasi. Mereka berencana menyerang balik pelaku. Beruntung aksi tersebut berhasil digagalkan oleh polisi yang tiba ke lokasi kejadian. Peristiwa ini diduga dipicu kesalahan order makanan. Korban mendapat pesanan makanan untuk mengantarkan 1 paket ayam geprek, justru diberikan makanan yang berbeda. Konsumen menolak menerima paket makanan yang berbeda dari pesanannya. Pengemudi ojek daring kemudian kembali ke lokasi makanan siap saji untuk mengganti order makanan yang salah tersebut. Ya udah, gua tukar lagi, lu antar aja lagi. Dengan ada kayak gitu. Jadi yang gebukin abang itu pada saat itu? Karyawan, ada bosnya juga di situ malah nganjing-nganjingin, ngata-ngatain semua binatang. Sampai kata-kata yang ya, semua kemaluan keluar, Bang. Terus apa yang dialami lukanya, Bang? Ya paling dia ini yang sini aja nih. Itu karena gua ngelawan, kalau gua ngelawan habis, Bang. Sementara pemilik usaha makanan siap saji berdalih jika aksi pengeroyokan itu diawali oleh korban yang sempat memukul salah seorang karyawannya. Tertukar order, punya si A dibawa oleh si B, punya si B dibawa oleh si A. Nah, jadi setelah diantar sama driver, pelanggannya komplain ke driver, kok ini pesenannya ayam datangnya cumi. Nah, drivernya datanglah ke sini, nyampein komplain, kan, minta ditukar barangnya. Nah, setelah itu ya minta maaf karena karyawan saya ngerasa salah, minta maaf, berkali-kali minta maaf. Nah, terus dianya narik kerah karyawan saya di sini, ditariknya, ditonjoknya dari sini, dianya di bawah. Nah, sudah ditengahin masih aja dianya nggak terima, sudah ditengahin masih aja nggak terima. Nah, terus terjadilah keributan itu. Korban melaporkan peristiwa ini ke Polresta Bandar Lampung. Polisi masih memeriksa korban dan menyita rekaman kamera pengawas CCTV sebagai bahan penyelidikan. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.
Pinjaman Pemkab Lampung Tengah dalam program peningkatan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19 menjadi sorotan anggota DPRD setempat. Anggota Dewan Yunisa Putra mengatakan akan mengajukan interpelasi kepada eksekutif. Kabar tentang dana pinjaman ke PT SMI sebesar 150 miliar sudah menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 4 Yunisa Putra mengatakan akan mengajukan hak interpelasi kepada Pemkab. Dewan akan mempertanyakan mengenai arah dan tujuan yang menjadi skala prioritas penggunaan dana tersebut. Maka saya mengajukan hak interpelasi DPRD dan membangun komunikasi dengan rekan-rekan. Seperti rekan-rekan mungkin ada dari Pak Kadek, dari Pak Mukadam, ataupun dari Pak Rasid Effendi. DPRD diharapkan memiliki visi misi yang sama terkait kesejahteraan masyarakat untuk memulihkan ekonomi. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki melaporkan. Masih dari Lampung Tengah, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengapresiasi bantuan sosial yang diberikan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI setempat. Bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Paket sembako diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Bantuan sebanyak 300 paket berisi 5 kg beras, 1 liter minyak, 1 kg gula, dan 5 bungkus mie instan. Sumarsono mengapresiasi bantuan untuk masyarakat yang diberikan oleh PSMTI melalui Polres tempat. Diharapkan bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan tentunya selalu mengikuti protokol kesehatan. Ya, kita apresiasi ya, paguyuban mereka membantu kepada saudara-saudaranya yang terpapar COVID, yang insoma dan lain sebagainya, sehingga bisa meringankan beban daripada saudara-saudara kita yang terpapar COVID itu. Sumarsono juga mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan saling membantu warga terdampak COVID-19. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang budidaya ikan keramba di Danau Lampung Barat. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Budidaya ikan keramba danau di Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat jadi penopang utama perekonomian masyarakat setempat. Pendapatan rata-rata warga pembudidaya ikan di wilayah setempat mencapai hingga 8 juta rupiah per bulannya. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, hindari kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Di Lampung Barat, nama desa Kagungan di Kecamatan Lumbok Seminung cukup terkenal. Desa ini dikenal sebagai sentra budidaya ikan keramba danau. Sedikitnya ada 275 keramba ikan nila milik warga setempat. Hampir seluruh warga di desa ini bermata pencarian sebagai nelayan dan pengusaha ikan keramba. Warga memilih untuk membudidayakan ikan keramba di danau karena dinilai lebih cepat berkembang. Budidaya ikan keramba dapat berkembang hingga 3 kali lipat dibanding budidaya di kolam. Jika budidaya ikan kolam membutuhkan waktu 9 bulan untuk panen, ikan keramba hanya butuh waktu 3 bulan menunggu hasil panen. Jenis ikan nila keramba dibanderol seharga Rp20 sampai Rp25.000 per kilogram. Warga desa setempat biasa memasarkan hasil panennya hingga luar Provinsi Lampung. Pasar mereka hingga ke Jawa Timur, Jakarta, dan Sumatera Selatan.
Selain keluar provinsi, pemasaran ikan keramba ranau juga sudah berhasil memasuki pasar ekspor. Sekitar 80% warganya mengandalkan budidaya ikan keramba sebagai penghasilan utama. Pendapatan per kapita atau penghasilan rata-rata masyarakat mencapai hingga 8 juta rupiah per bulannya. Di tengah pandemi COVID-19, penjualan ikan air tawar di Kecamatan Lumbuk Seminung mengalami penurunan hingga 70%. Namun saat ini penjualan kembali meningkat meski belum sepenuhnya normal. Kebanyakan 80% penghasilan masyarakat di sini dari perikanan, dari perikanan keramba ataupun perikanan danau yang lainnya. Sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Pak ya, masyarakat dari hasil keramba ini? Alhamdulillah selama ini dari tahun 2012 kami buat percontohan dan didukung oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat hingga meningkatkan per kapita ataupun pendapatan masyarakat yang ada di sini. Dan untuk saat sekarang alhamdulillah sudah meningkat kesejahteraan masyarakat. Untuk penghasilan masyarakat per kapitanya rata-rata 7-8 juta per bulan. Pembersihan ikan ekspor saat ini dilakukan di Lampung Timur. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah, yakni pembangunan gedung dan sarana prasarana pembersihan ikan guna memudahkan masyarakat untuk ekspor hasil panen. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.